Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Fawas, NIM 220807000050. Kelas BOR, Program Studi Pendidikan Olahraga, Fakultas Ilmu Pendidikan. Yang saya hormati Ibu Feni Herlisundi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tutorial cara menggunakan SPSS untuk menganalisis deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji homogenitas, dan uji T untuk data saya. Langsung saja ke video tutorialnya. Baik, untuk yang pertama yaitu analisis deskriptif. Pertama, kita tuliskan nama data yang akan kita analisis. Nama datanya harus menyambung. Di kolom desimal, kita ganti menjadi kosong, kita turunkan menjadi kosong. Dan di kolom measure, kita ganti jadi scale. Setelah itu, masuk ke data view. Kita masukin datanya. Karena datanya sudah saya taruh Excel, jadi tinggal di copy paste saja. Nah, masuk ke analisis, ke deskriptif statis. Nah, kita masuk ke deskriptif. Kita masukkan kelas 1 dan kelas 2 ke variabelnya. Dan ke menu option, kita checklist semuanya, kecuali SEmin, dan ininya kurtoris, skewness, variable list, dan continue. Lalu oke. Maka akan keluar data deskriptifnya. Yang ini. Untuk selanjutnya, yaitu uji validitas dan reliabilitas. Kita ke variable view, kita masukkan jumlahnya, sama di desimalnya kita turunkan menjadi 0, dan di measure kita scale, sementara yang kelas 1 dan kelas 2 kita ganti menjadi nominal. Kita masukkan jumlahnya. Sudah ada, jadi tinggal di copy paste saja. Nah, kita masuk ke analis, correlate, lalu bivariate. Kita masukin semuanya ke variabel. Langsung oke saja. Nah, maka pada data yang saya uji pada kali ini, datanya karena sig-nya itu harus dikurang dari 0,05. Sig data saya kurang dari 0,5. Untuk selanjutnya, yaitu uji reliabilitas. Ke analis, scale, reliability, analis. Karena data saya valid dua-duanya, maka saya masukkan dua-duanya. Oke. Nah, pada kolom convert alpha, data saya di atas 0,6, maka data saya valid. Oke, untuk selanjutnya yaitu uji normalitas, homogenitas, dan uji T. Kita ganti pada variable view-nya, yang atas kita ganti menjadi hasil, dan yang bawahnya kita ganti menjadi kelas. Dan yang di tiganya ini kita hapus. Clear. Oke. Nah, di hasilnya kita tulis di sini hasil belajar. Ini sesuai dengan kalian saja. Dan di measure kita ganti menjadi scale. Sementara di kelasnya kita tulis kelas. Di values-nya kita masukin nih value-nya.
1 dan labelnya yang tadi kelas 1, kita add, tekan enter. Lalu yang kedua kelas 2, kita add lagi dan oke. Selanjutnya ke data view. Nah, untuk tadi ini kita copy, kita taruh di bawahnya. Nah, dan yang ini kita ganti menjadi yang tadi, yang 1 sampai 15, karena data yang saya uji di kelas 1 tadi ada 15 data, dan yang di kelas 2 ada 15 data juga. Maka saya masukkan di kelas 1. Selanjutnya ke analis, descriptive statis, explore. Kita masukkan di hasil belajar di dependent list dan kelasnya ini di factor list. Masuk plots. Nah, normality, plot with this kita checklist, continue, oke. Nah, maka akan kelihatan datanya. Dan pada seek-nya ini saya seek-nya lebih besar dari 0,05. Maka data normal. Untuk selanjutnya yaitu uji homogenitas. Analis, terus ke compare means, one way ANOVA, kita masukkan hasil belajar ke dependent list, kelasnya ke faktor. Pada option kita checklist homogeneity of variant test, continue, oke. Nah, maka akan kelihatan. Di sini seek-nya itu 0,18, maka seek-nya di atas 0,05. Maka data saya homogen. Untuk selanjutnya, uji T, analis, compare means, independent sample test, hasil belajar, kelasnya dimasukin ke group variable. Nah, di define group, kita ganti, grup 1-nya diganti menjadi 1, grup 2-nya diganti menjadi 2. Continue, oke. Nah, maka akan terlihat uji T for equality of means. Independent sample test. Yang pertama, berdasarkan output di atas diketahui nilai seek level test for equality of variance adalah 0,186, lebih besar daripada 0,05. Maka dapat diartikan bahwa varian dari kelas 1 dan kelas 2 homogen. Yang kedua, berdasarkan tabel output independent sample test pada bagian equal variance assumed, diketahui nilai seek 2TLS sebesar 0,294, lebih besar daripada 0,05. Maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji independent sample test, dapat disimpulkan bahwa HO diterima dan HA ditolak. Yang ketiga, T hitung bernilai negatif min 1,070 bukan merupakan sebuah kesalahan, namun T hitung bernilai negatif ini disebabkan karena nilai rata-rata hasil belajar pada kelompok 1 lebih rendah dari nilai rata-rata hasil belajar pada kelompok 2. Maka, jika Anda menggunakan keputusan dalam uji independent sample test melalui perbandingan antara T hitung dan T tabel, maka nilai T hitung di sini berarti positif, yakni 1,070. Baik, telah selesai tutorial cara menggunakan SPSS. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.